Halo, perkenalkan nama saya Kade Agus Tamayasa dengan NIM 2215101108. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Web3. Jadi kita langsung saja lanjut ke subbab isi pembahasan. Nah, isi pembahasan pada Web3 yaitu yang pertama saya akan bahas apa itu Web3, kemudian alasan penting dari Web3, kemudian yang ketiga ada kelebihan dari Web3, yang keempat kekurangan dari Web3, dan yang kelima aplikasi dan layanan Web3. Kita langsung saja mulai. Yang pertama, apa itu Web3? Nah, untuk mudah memahami apa itu Web3, kita lebih baik membandingkannya dengan generasi web sebelumnya. Oke, sepertinya contohnya pada Web 1. Nah, pada Web 1 ini, Web 1 merupakan web pasif yang hanya menyajikan konten untuk dibaca dan interaksinya minim pada pengguna. Contohnya seperti Yahoo dan Google. Kemudian kita lanjut ke Web 2. Nah, di Web 2 ini adalah web interaktif yang menyajikan konten untuk dibaca dan ditulis. Nah, kemudian pengguna dapat berperan langsung dalam pembuatan konten pada web. Dan pada Web 3 ini lebih banyak interaksinya. Kemudian kita lanjut ke Web 3. Nah, pada Web 3 ini, Web 3 adalah evolusi dari teknologi web generasi ketiga dengan sistem yang sudah terdesentralisasi dan berbasis pada blockchain. Nah, untuk lebih mudah memahami, lebih baik kita memahami itu bagaimana cara kerja Web3. Nah, jadi cara kerja Web3 itu yaitu memanfaatkan kombinasi dari kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence dan machine learning untuk menghasilkan internet yang lebih akurat. Nah, kemudian memungkinkan dapat memberikan rekomendasi konten yang lebih tepat kepada pengguna. Yang kita lanjut, ada alasan penting dari pentingnya Web3. Nah, alasan penting dari Web3 yaitu yang pertama sebagai pemecah masalah yang ditimbulkan pada Web2. Nah, pada Web3 ini, jaringan web itu bersifat terbuka dan terdesentralisasi. Nah, dalam artian tidak ada perorangan atau organisasi yang mengontrol data kita. Dan pengguna itu memiliki kedaulatan terhadap seluruh datanya sendiri. Nah, dengan begitu Web3 dapat mengurangi risiko penjualan data pribadi yang sering dijual pada pengiklan seperti itu. Kemudian ada bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, bantuan kecerdasan buatan atau AI ini dengan bantuan AI pada Web3 ini dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah atau beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan pada versi web sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada kepemilikan barang secara langsung. Nah, kepemilikan barang secara langsung pada Web3, dengan itu pengguna memiliki kebebasan pada kepemilikan barangnya. Nah, jika ingin menjual atau berhenti berlangganan, maka barang tersebut dapat dijual kembali ke open source. Nah, hal ini karena penggunaan dari NFT atau non-fungible token. Dan kita lanjut pada kelebihan dari Web3. Nah, beberapa kelebihan dari Web3 yaitu yang pertama, privasi lebih terjamin. Ya, tentu saja privasi dari pengguna akan lebih terjamin karena Web3 seluruh kedaulatan terkait dengan data diberikan kepada pengguna. Kemudian yang kedua, tidak perlu perantara. Nah, pada Web3 ini tidak memerlukan perantara karena sistemnya itu desentralisasi dan transaksi itu dilaksanakan secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga, alasan keamanan. Ini berkaitan dengan privasi. Keamanan pada Web3 ini lebih terjamin karena teknologi yang dimiliki yaitu blockchain akan membuat peretas lebih sulit membobolnya. Dan jikalaupun dapat dibobol, itu akan tetap tercatat pada sistemnya. Dan yang keempat ada internet cerdas. Nah, internet cerdas ini maksudnya internet akan lebih terkoneksi secara cerdas karena ini merupakan salah satu pengaruh dari web sematik yang dapat meningkatkan seluruh pengalaman dalam mengakses website menjadi lebih baik. Dan yang kelima ada ketersediaan layanan. Nah, ketersediaan layanan pada Web3 ini akan terus beroperasi selama jaringannya masih terhubung. Nah, hal ini karena Web3 itu tidak memiliki server yang bersifat tetap dan Web3 ini sehingga ini tidak akan mengganggu kenyamanan dari pengguna. Nah, kemudian demokratis. Nah, pada Web3 ini memiliki kebebasan penuh pada pengguna untuk mengakses pada seluruh waktu dan tempatnya. Nah, kita lanjut ke kekurangan dari Web3. Nah, beberapa kekurangan dari Web3 yaitu yang pertama memerlukan waktu adaptasi bagi pemula. Nah, perubahan dari Web2 ke Web3 ini akan merubah banyak hal dalam aspek website atau web termasuk seluruh interaksi di internet. Nah, oleh sebab itu maka akan diperlukan waktu yang lebih banyak dikeluarkan untuk para pengguna baru beradaptasi lagi dengan perubahan baru tersebut. Kemudian yang kedua, sulit untuk mengatur dan mengawasi. Nah, dikarenakan sistem yang digunakan pada Web3 ini bersifat terdesentralisasi, maka akan sulit untuk mengatur dan memantau aktivitas pada Web3 sehingga ini dapat meningkatkan risiko atau terjadinya kejahatan cyber. Kemudian yang ketiga, diperlukan peningkatan perangkat atau device. Nah, diperlukan peningkatan perangkat atau device karena
pada Web3 ini menggunakan beberapa teknologi canggih seperti artificial intelligence, blockchain, machine learning. Nah, maka itu diperlukan perangkat yang memiliki spesifikasi lebih tinggi. Kemudian yang keempat ada diperlukan partisipasi lebih dari pengguna. Nah, ini salah satu kelemahan dari Web3 yaitu platform ini membutuhkan partisipasi aktif dari pengguna. Nah, jika partisipasi rendah pada Web3 ini, maka itu dapat menghambat perkembangan dari Web3 itu sendiri seperti itu. Nah, ini menjadi tantangannya. Dan kita lanjut kepada aplikasi atau layanan dari Web3. Nah, beberapa contoh dari aplikasi atau layanan dari Web3 yang saat ini sedang populer, yaitu yang pertama ada NFT. Nah, ini mungkin sudah sering sangat populer ya sekarang. Kemudian kita lanjut pada ada cryptocurrency. Nah, ini juga populer cryptocurrency, lebih pada Bitcoin seperti itu dan Ethereum seperti itu. Kemudian ada di app, kemudian ada DeFi atau decentralized finance. Dan ya, itu semua mengenai materi yang saya bahas pada Web3. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada kolom komentar. Saya tutup dengan terima kasih.